Satria kaki saya. Oh gitu. Ya semangat. Yang payah izin matiin dulu Pak. Oh ini matiin. Oke. Ini mati belum? Hah? Ya bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini telah hadir di negara Republik Indonesia organisasi yang bernama Majelis Ulama Nusantara yang dilahirkan melalui musyawarah nasional yang di dalamnya adalah merupakan media tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi. Dalam Munas tersebut ditetapkan diantaranya pertama anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pengurus, ketum, sekjen, dan bendum, kemudian program kerja, serta rekomendasi. Di antara rekomendasi itu diantaranya adalah seperti normatif, seperti halnya Munas, Kongres, atau Muktamar, selalu menghimbau kepada faktor internal organisasi, pengurus, dan sebagainya. Yang kemudian kepada masyarakat secara eksternal. Kemudian yang ketiga kepada pemerintah. Nah ini menarik. Dalam konteks rekomendasi MUN kepada pemerintah dalam rangka memperkuat program pemerintah dan antara itu, kita mengharapkan pemerintah untuk menasionalisasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dan energi, karena ini sangat faktor yang sangat strategis dalam membangun ketahanan nasional. Yang kedua, kami Majelis Ulama Nusantara melalui rekomendasi Munas pertama ini mendukung pemerintah untuk melanjutkan PSN, proyek strategis nasional yang membawa kemaslahatan. Kemudian banyak rekomendasi yang lahir dari dari Munas ini, di antaranya apa ya? Tadi banyak sekali. Nanti perselisihnya akan saya kasih secara tertulis lah. Penegakan hukum ada, kemudian apa lagi? Saya banyak sekali yang diurusin, jadinya. Ya, diantaranya agar pemerintah segera menetapkan undang-undang perampasan aset. Itu juga penting dalam penegakan anti korupsi di Indonesia. Saya kira itu. Apa ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh kalian bahwa mendukung PSNP. Ya. Bisa dijelaskan dasar itu? Satu, dengan syarat maslahat. Contoh begini, PSN Tropical Coastline, ada yang menuduh bahwa itu mudarat. Mudarat itu kalau dikatakan oleh pemerintah akan dibuat tempat lokalisasi, tempat perjudian, pabrik narkoba, baru itu mudarat. Kalau untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, itu sangat manfaat daripada tanahnya tergerus oleh abrasi. Saya kira itu. Jadi nilai manfaatnya lebih besar daripada membiarkannya. Jadi tidak tepat apabila dikatakan kalau Tropical Coastline PSN yang ditetapkan pemerintah itu membawa mudarat. Karena jelas di keputusan pemerintah itu untuk tujuannya adalah kemanfaatan. Kemudian ada yang menuduh tidak sesuai dengan undang-undang. Ini ranahnya hukum ya. Kalau sudah bicara undang-undang, mesti hakim atau lembaga hukum yang menjelaskan, yang menetapkan, bukan organisasi ormas. Misalkan kalau kebijakan pemerintah salah, itu PT UN yang ngomong, yang menetapkan, bukan ormas. Saya kira itu ya. Jadi ini rancu kalau ada yang mengatakan tidak sesuai undang-undang. Saya kira PSN ini sangat baik untuk masyarakat Indonesia. Semoga saja memberikan maslahat. Ada lagi? Okay. Boleh tidak diceritakan embrio atau ide dari kelahiran Majelis Ulama Nusantara? Baik. Awalnya dari ngobrol beberapa kiai di tempatnya Gus Rofi ya.
bagaimana kalau kita membuat organisasi? Saya sepakat apabila itu tujuan untuk fastabiqul khairat ya, bukan untuk saling justru memecah belah, tapi untuk bagaimana kita bersinergi membangun Indonesia, membangun umat. Ada lagi? Cukup ya? Pertanyaan berikutnya, bahwasanya banyak hal yang terjadi di pemerintahan atau isu-isu yang saat ini sedang bergulir, salah satunya terkait dengan korupsi di Pertamina. Apakah pun akan terlibat lebih jauh terkait dengan berbagai isu-isu yang menjadi viral di pemerintahan? Kami mendukung upaya pemerintah untuk penegakan hukum soal perkara korupsi. Korupsi ini kejahatan yang sangat luar biasa, apalagi nilainya luar biasa. Saya mendoakan, kami semua mendoakan MUN kepada pemerintah untuk tegas menghukum orang-orang yang terlibat dalam korupsi dan mencegah upaya-upaya orang untuk korupsi. Cukup ya? Pembentukan Majelis Ulama Nusantara apakah yang dilakukan dengan Majelis Ulama Indonesia, karena kan mereka berseberangan dengan presiden. Jelaskan. Kalau kami nggak memandang itu, kalau mereka memandang kami seperti itu ya monggo-monggo saya silahkan. Kami nggak memperdulikan mereka mengatakan kami apa. Kami hanya fokus kepada bagaimana MUN menjadi manfaat bagi masyarakat, bagi kita semua yang didirikannya dengan niat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau mereka mengatakan tandingan atau apa, ya terserah mereka lah. Ya, saya kira itu. Setelah musyawarah nasional ini, langkah selanjutnya dari MUN sendiri di tahun 2025 ini apa saja? Pertama kita akan menyusun pengurus, kemudian kita mengadakan rapat kerja nasional dan pelantikan. Setelah itu kerja untuk bagaimana kita tidak sekedar menjadi seorang alim, tapi juga seorang menjadi intelektual. Kaum intelektual itu ya bisa siapa saja. Yang penting dia adalah orang yang tergerak hati dan pikirannya, kemudian bergerak secara heroik, secara ideologis untuk mengubah masyarakatnya yang semula beku menjadi masyarakat yang maju, yang semula lemah menjadi masyarakat yang kuat, yang semula tidak produktif menjadi masyarakat yang produktif. Saya kira itu. Ada pesan untuk masyarakat dengan kehadiran dari Majelis Ulama Nusantara ini? Kami di MUN itu bersedia untuk menjadi pelayan umat. Apabila ada masyarakat yang berdiskusi dengan kami siap untuk berdiskusi bagaimana bangsa ini maju, bagaimana Islam berkembang secara moderat di Indonesia. Kita menanamkan paham-paham nasionalisme, moderatisme, ke paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita pun di MUN lintas profesi. Ada yang memang keahliannya di bidang keagamaan, ada yang di bidang apalagi lingkungan, ada yang bidang kelautan dan sebagainya. Jadi tidak sekedar di MUN itu, Majelis Ulama Nusantara itu hanya orang yang ahli agama saja, tetapi juga ada ahli pemerintahan, ada ahli keuangan, ada ahli lingkungan, dan ahli kelautan juga ada. Ahli kebudayaan. Kami lengkap lah, lintas profesi. Yang penting syaratnya satu, aswaja, moderat, nasionalis, ya itu syaratnya, lintas profesi kita. Terima kasih ya. Ya. Langkah apa yang MUN untuk terkait masalah Nasab, penajab. Oh, masalah nasab. Dia pakai Z. Masalah nasab. Kalau masalah nasab itu domainnya Pak Kiai Imad. Ya, tanyakan ke Pak Kiai Imad bagaimana itu domainnya. Karena saya belum pernah meneliti tentang itu, hanya meneliti tentang kitab-kitab yang dikaji juga oleh Kiai Imad. Jadi kami membaca itu. Jadi kalau itu domainnya Kiai Imad sajalah. Oke. Ya. Beres. Terima kasih. Salam ala Muhammad. Cukup, Kiai.